Halo, selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang di sini. Ya, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat Wis, malam, Pak Sabta. keren ini Malam yang Pak baju Sabta. hitam nih hari ini ya. Use video. Wah, ini nggak tahu nih kenapa nih nggak kelihatan muka saya ini. Mungkin, oke, kamera on. Apa udah kelihatan? Halo, saya kelihatan nggak, Bapak Ibu? Nggak kelihatan, Pak. Pak, Gelap Pak, gelap. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Hari ini sih mode gelap dulu ya, nggak apa-apa ya. Lampunya dinyalain dong, Pak. Itu udah dinyalain tuh dari tadi. Tapi kayak gini dia. Oh, atau itu, Kameranya, Pak. Itu kameranya apa? ketutup. Ketutup kameranya tuh digeser atau apa, Pak? Ini kameranya ketutup apa? Oh, biasa. Oh, berarti nggak ada tutupnya. Bisa kan Biasanya tulisannya? tuh laptop tuh ada slide untuk Ya, nutupnya gitu, Pak. beberapa laptop ada tutupnya Pak untuk kamera. Dibuka, digeser gitu, Pak. Hmm, Oh, ini udah saya geser nih. Ini udah tuh. belum Pak, belum mungkin kelihatan. harus logout dulu, Pak. Join ulang, Pak. Ya udahlah kita mode kayak gini aja dulu hari ini. Ya mulai Pak Farid. Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu yang ada di sini ya. Nanti mungkin akan ketahuan nih kenapa bisa kayak gini ya. Terima kasih sudah hadir pertemuan malam ini setelah libur dan setelah UTS dan setelah saya berikan tugas gitu ya. Nah, tugas ini nih intinya nih malam ini Farid udah siap katanya sama Kamal ya. Nah, kita hanya ada beberapa pertemuan lagi ya, hanya beberapa pertemuan lagi. Semoga nanti Bapak Ibu yang ada di sini bisa menyelesaikan yang menjadi target kita dan selamat untuk Asia Bell yang memperoleh nilai tertinggi di UTS ya. Saya udah ini apa sudah upload di si Akad ya, bisa dicek ya. Tapi itu masih untuk sementara karena nanti akan ditentukan oleh nilai proyek terakhir dan UAS terakhir dan presentasi Bapak Ibu yang masih belum. Nah, terima kasih banyak untuk Farid yang always siap kapanpun dibutuhkan oleh kelas ini. Beliau kayaknya sangat siap ya Pak Kadek ya, karena luar biasa kan Farid. Ya namanya juga Harus Farid. siap. Pak Farid itu harus selalu siap. Iya makanya. Oke ya silakan Pak Farid dimulai. Baik, Pak. Saya siapkan dulu sebentar, Pak ya. Oke. Saya akan saya share. Nah, bantu share, Mas Farid. Terlihat, Pak? Ya terlihat. Ya. Udah ya, Pak ya. Terlihat ya. Suara jelas ya, Pak. Oh jelas, Teman-teman semuanya. jelas, jelas banget. Oke. Jelas, Mas Farid, jelas. Ya. Selamat malam, terima kasih eh, dan saya hormati Pak dosen, Pak Dr. Sabta Mupakat, Wakil Menteri, calon Wakil Menteri. Amin. Amin. Mudah-mudahan ini ya Pak, terrealisasi ya Pak. Amin. Ini kalau satu kelas ini berdoa pasti pasti terrealisasi itu. Saya yakin. Ya, sukses terus karirnya dan juga yang saya hormati rekan-rekan sekalian. eh, Agak mendadak banget. Mohon maaf sekiranya ada yang kekurangan dari sisi materi maupun apa tulisan yang nggak begitu rapi. Tapi ini saya maksimalkan presentasi saya di malam hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar hukum dan bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Materinya menarik, bagus karena ini menjadi masalah di Indonesia. Artinya tentu tidak seideal mungkin hukum di Indonesia, tapi bisa kita
pelajari apa konsep dan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Latar belakangnya, Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, pasal 1 ayat 3. Namun penegakan hukum kita, rekan-rekan pasti sudah tahu ya, tantangannya sangat besar sekali, seperti maraknya korupsi, lalu ketidakadilan hukum yang tentunya terlihat di media-media televisi maupun media sosial. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami konsep hukum dan mekanisme penegakannya seperti apa sih yang sekarang ini, gitu kan? Mungkin teman-teman nanti ada masukan seperti apa, kritikan, tentunya bisa disampaikan dalam hal diskusi ini. Tujuan presentasi, melalui presentasi ini kita akan membahas definisi hukum, prinsip hukum, dan memahami sistem hukum Indonesia, mengurai proses penhukumnya, menganalisa dan memberikan solusi untuk penegakan hukum. Kita awali dengan pengertian hukum itu sendiri sebelum kita melakukan ambil studi kasusnya. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat mengikat. Sedangkan Pak Sacipto Raharjo, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Secara umum, hukum itu bersifat normatif, mengikat, dan memiliki sanksi. Seperti itu. Lalu sistem hukum Indonesia saat ini seperti apa? Yang pertama yaitu mengandalkan hukum tertulis, sistem civil law, yaitu hukum tertulis. Hukum ini bersumber dari hukum undang-undang dari 45, terus undang-undang, peraturan daerah, perda, dan juga tentunya ada hukum adat. Nah, tentunya ada institusi penting dalam sistem ini yang menjalankan, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan tentunya KPK. Lalu prinsip penegakan hukum itu ada 3 prinsip, yaitu equality before the law. Artinya, prinsip ini adalah semua orang sama di depan hukum. Entah itu pejabat, RT, RW, maupun jadi rakyat biasa tentunya. Ini idealnya prinsip penegakan hukum seperti itu. Yang kedua, justru proses of law. Artinya proses hukum harus adil dan sesuai aturan. Yang ketiga adalah legal certainty. Artinya hukum harus memberikan kepastian. Tidak mencela-mencela atau berubah atau tentunya berpihak kepada golongan tertentu. Seperti itu. Ini prinsip penegakan hukum secara ideal kita seperti ini. Lalu, apa tahapannya? Tahapan penegakan hukum dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah preventif, artinya melalui edukasi hukum, belajar atau menerima informasi, pengarahan. Lalu yang kedua adalah penindakan represif. Adanya dilakukan penyidikan penegakan hukum itu. Ada tuntutan. Lalu yang ketiga adalah pemulihan seperti rehabilitasi, reintegrasi sosial. Artinya melibatkan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah tantangan penegakan hukum. Beberapa tantangan yang kita hadapi antara lain, yang pertama korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Ini yang jadi masalah. Ini tantangan penegakan hukum di Indonesia, jadi korupsi aparat hukum. Seperti jaksa, hakim, dan sebagainya, pengacara mungkin. Terus yang kedua adalah diskriminasi atau tebang pilih. Tentunya dalam penanganan kasus. Jadi kita lihat masih banyak penanganan kasus
seperti kasus mungkin penanganan kasusnya ini balas dendam gitu, yang ini diusut dan ini menguap sendiri gitu. Jadi tanpa dilakukan penghukuman. Yang ketiga adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Yang keempat, yaitu ini yang sering terjadi adalah intervensi politik ketika ada salah satu tokoh politik yang terlibat atau anggotanya, stafnya, maka tentunya akan ada intervensi politik dalam proses hukumnya. Ini adalah tantangan-tantangan penegakan hukum. Nah, saya ambil dari sekian, mungkin dari teman-teman tuh banyak banget ya kasus hukum itu ya. Jadi supaya saya ambil kasus yang sungguh mencolok gitu ya, yaitu studi kasus EKTP, yaitu kartu tanda penduduk elektronik. Ini melibatkan tokoh besar partai, Setia Novanto. Nah, saya menceritakan sedikit saja secara ringkas. Jadi ini EKTP ini diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya rencana digitalisasi data kependudukan sejak tahun 2011. Proyek ini bernilai 5,9 triliun. Jadi luar biasa ya, menjadikan proyek pengadaan berskala besar. Bertujuan untuk meningkatkan, sebenarnya awalnya itu meningkatkan akurasi data penduduk, mencegah pemalsuan identitas. Walaupun kenyataannya sekarang pun dengan ada EKTP, identitas itu masih bocor kemana-mana, gitu kan. Serta untuk keperluan pemilu berbasis NIK itu awalnya. Nah, dalam perjalanannya ini, tokoh politik besar ini, Setia Novanto ini, didakwa terlibat dalam skandal korupsi. Jadi KPK itu kalau saya lihat dari beberapa media yang saya highlight itu sekitar 2,3 triliun. Nah, ini yang menjadi masalahnya itu adalah elit politik ini, sekelas ketua Setia Novanto. Jadi ini menunjukkan adanya dibilang KPK itu praktek kong kali kong antara pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam pembuatan EKTP. Nah, yang jadi masalah ini, Setia Novanto itu sempat mangkir dari pemeriksaan dengan berbagai alasan, sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Dan tentunya adanya tekanan politik dan opini publik yang menyulitkan proses hukum. Walaupun divonis 15 tahun, tapi tentunya tidak memberikan efek jera secara maksimal. Ini menunjukkan, slide ini saya jelaskan adalah menunjukkan pentingnya independensi lembaga penegakan hukum. Untuk YouTube-nya mungkin nanti akan saya ini saya tunjukkan setelah slide ini selesai ya Pak ya, Oke. rekan-rekan. Jadi supaya nggak ke distract, jadi saya tetap melangsungkan sampai 3 slide lagi. Oke. Nah, dari sekian penjelasan itu tentunya pandangan saya harus ada solusi tentunya. Ketika ada konsepnya, penegakan hukumnya, alatnya, aparaturnya yang menjalankan, ternyata sejalan itu ada masalah seperti kendala EKTP, apa solusinya dan rekomendasinya? Yaitu yang pertama yaitu reformasi birokrasi hukum. Jadi penguatan KPK secara struktur dan fungsionalnya seperti memberikan independensi penuh dan hindari revisi undang-undang yang melemahkan lembaga. Lalu dalam kasus tertentu, dalam hal transparansi dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tentunya menggunakan sistem e-procurement dan audit publik secara terbuka. Lalu pendidikan hukum sejak dini, memasukkan nilai-nilai integritas ke dalam kurikulum sekolah, kampus, dan tentunya sosok guru, dosen, dan yang lainnya harus menjadi teladan dalam hal mencontohkan nilai-nilai integritas itu sendiri. Lalu adanya reformasi, ini yang berat, reformasi sistem politik dan parpol. Sangat sulit sekali
menyatukan politik dan parpol itu karena partai politik itu mempunyai tujuan masing-masing. Jadi sangat mendominasi lembaga legislatif dengan kepentingan pribadinya. Ini juga harus berani pemerintah melakukan reformasi sistem politik, gitu ya. Lalu penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat tentunya, karena tentunya pejabat kalau dibiarkan begitu saja akan terus melakukan pengulangan-pengulangan. Lalu kesimpulannya adalah hukum itu penting tetap walaupun masyarakat itu sudah pesimis terhadap pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, tapi tentunya hukum itu sendiri itu sangat penting, gitu kan? Itu untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Lalu penegakan hukumnya juga perlu sinergi semua pihak, harus adil, tegas, transparan. Jadi undang-undangnya, para pemimpinnya, penegakan hukumnya harus menjalankan integritas yang baik. Kalau tidak, maka permasalahan-permasalahan akan terus terjadi. Baik, terima kasih. Itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Farid. Tepuk tangan untuk Pak Farid. Kita coba cek ya. Wah. Pak, videonya Pak. Sorry Pak. Oh Sebentar ya, doang. iya, 1 menit doang videonya Pak. belum. Oke. Ya. Silakan ditayangkan videonya dulu. Kedengaran Pak? Masa korupsi Agus Raharjo. Kedengaran tapi agak kecil. Stop using ChatGPT. Ini udah maksimal ya Pak? Oke, nggak apa-apa. Silakan. Dan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau EKTP. Sebuah perkara korupsi yang merugikan negara sebesar 2 triliun rupiah itu diduga kuat melibatkan tokoh-tokoh besar. Menurut Agus Raharjo, publik bisa melihat dan mendengar nama-nama besar itu dalam persidangan perkara dan akan digelar di Pengadilan Tipikor dalam waktu dekat. Saat ini pengadilan masih menentukan komposisi majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. KPK mengatakan bahwa penyebutan nama-nama besar yang Suaranya ada nggak ya? Saya kok nggak dengar. Iya, nggak kedengaran suaranya. Udah habis aja. Kayaknya harus ada aktivasi opsi share sound ya. Saya nggak tahu deh. Save yang di bawah. Ngapa waktu kan share screen ada seharusnya kayak ada juga tambahannya di menunya share sound. Saya lupa deh. Nah, saya jarang pakai Zoom. Maksudnya jarang pakai Zoom share yang video. Nggak kedengeran ya Pak. Jadi intinya itu Agus Raharjo, dia pimpinan KPK berharap tidak ada intervensi politik atau tokoh-tokoh pejabat penting dalam hal penanganan kasus korupsi yang melibatkan Setia Novanto. Jadi
berharap KPK itu independen. Tapi di sisi lain, para politik juga berprasangka buruk terhadap KPK karena KPK itu juga berdiri kepentingan politik partai pemenang itu sendiri. Jadi saling mencurigakan. Jadi nggak akan selesai-selesai gitu, Pak. Seperti itu. Oke. Ya, oke, Bapak Ibu, terima kasih ya untuk Farid ya. Sebelum apa namanya, sebelum kita masuk di sesi diskusi ya, saya ingin